Oke, sedang putri. Selamat pagi. Ah, hari ini merupakan satu hari yang sangat berbeza dari sebelumnya, karena pada hari ini kami jemaat di SIB Pohon Batu telah menerima tetamu yang paling ramai pada hari ini. Itu adik-adik kita dari Mari bagi tepukan. Wow, hebat dan luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya hanya bagi selingan saja, sebelum acara kita bermula, siapa adik-adik kita daripada KML yang berasal dari Sarawak, tolong angkat tangan Anda. Dari Sarawak. Ya, dari Sarawak. Oke, terima kasih. Yang dari Sabah, angkat tangan. Wow, mungkin sama BDP. Yang dari Semenanjung, ada? Tadi sewaktu saya mengangkat pelajar, ada yang mengaku dari Semenanjung tadi. Tapi saya tahu dia hanya ada seluruh untuk kita berlawak saja kan, untuk perkenalan saja. Oke, kalau ada yang dari Semenanjung, kami mengalu-alukan kedatangan baik adik kita dari Sarawak, Sabah, dan bagi yang pertama kali untuk hadir ke tempat ini. Inilah keadaan dalam beberapa tahun ini jemaat yang disebut SIB Pohon Batu beribadah di tempat ini, dan tempat ini sebenarnya mengandungi banyak sejarah. Mungkin nanti belakang-belakang hari kamu boleh tahu dan baca, ada juga sedikit dia punya info di tepi dinding belakang tu untuk kita ketahui di mana rumah ini dulu terkenal dengan nama panggilan Rumah Rehat Orang Putih. Orang Putih itu rupanya adalah penginjil-penginjil yang dari Australia datang ke Borneo. Lepas itu dari sini mereka menginjil ke Sabah, Sarawak. Apabila mereka berehat, inilah rupanya tempat mereka. So, itu sedikit sejarah dia. Jadi bersyukur karena keadaan ini kita boleh modify untuk kita beribadah. Tetapi kiranya kehendak Tuhan akan berlaku dalam tahun ini ataupun tahun depan. Kita akan berpindah ke tempat yang lebih baik seperti mana yang Anda lihat di sebelah sana tadi. Jadi untuk itu kita terus berdoa. Kesempatan bagi KML yang pertama kali datang sini, kakak-kakak, abang-abang kamu yang pernah datang ke sini, satu hari mereka akan sampai ke sini, sudah tentu mereka nangis. Ini adalah doa-doa dari kepemimpinan yang dahulu sampai ke hari ini. Kerinduan kita untuk mendapat sebuah tempat yang selesa, yang dapat menampung kebangkitan jemaat-jemaat Tuhan di Pulau Lombok ini. Untuk pengetahuan adik-adik kita dari KML, SIB ada 4 di Labuan. Satu SIB Bandar, SIB Spring Garden, OCC, dan SIB Pohon Batu. SIB Pohon Batu adalah gereja yang pertama, kira dipanggil pioneer di tempat ini. Karena tidak dapat menampung tempat, maka perlu ada tempat untuk kita berkembang. Itulah sejarah dia, dan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada adik kita yang dari KML yang dapat bersama kami di tempat ini, dan kami harap kamu juga selesa bersama kami jemaat di SIB Pohon Batu di sini dalam tempat yang kecil ini. Tetapi saya rasa tidak masalah untuk kita memuji Tuhan walaupun tempat yang sempit. Oke? Lagi tepukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Untuk bagi kita yang pertama kali menyertai, kalau dahulu di tengah pujian dan penyembahan kita akan running itu kantung kolektor untuk memungut persembahan. Tetapi start daripada pertengahan Jun bulan ini kita sudah ubah cara itu, dan di belakang sana ada satu box putih itu kepada sesiapa yang mau menyampaikan persembahan persepuluhan, persembahan mingguan atau offering dalam Inggris ya.
dan juga ada ruang untuk membantu pembangunan. Kita sama ada selepas kebaktian ini boleh kasih masukan, sebelum masuk pun boleh masukkan sana. Sebab kita tidak akan jalankan acara montan kolektor itu dalam kegiatan kita. Itu untuk adik-adik kita dari KML, okay? Supaya kamu tahu. Next time kalau datang terus simpan saja, ataupun selepas kebaktian pun boleh simpan. Begitu. Itu satu. Dan yang kedua, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dikendalikan oleh pastor dan beberapa pelayan gereja. Jadi sediakan hati untuk menerima semuanya. Dan juga selepas kebaktian ini, acara pembaptisan akan dilaksanakan. Dan selepas kebaktian, kita bersiap pergi ke tepi pantai. Sementara para dekan-dekan yang lain, pastor untuk bertukar baju. Lepas itu kita melaksanakan acara pembaptisan dahulu. Selepas siap, baru kita akan balik ke sini dan dapat menikmati makan tengah hari bersama. Okay? Harap itu menjadi satu satu perasaan yang happy bagi adik kita dari KML. Sebab tadi awal-awal sudah orang tanya, "Uncle, itu gereja dekat pantai kah? Jauh kah mau jalan?" Dia bilang, kalau aku sampai gereja aku nampak di laut sebelah. Sekali dia sampai, "Oh ya, betul dekat." Haleluya. Saya masih ingat kata-kata Pastor Joni, ini kami punya pantai, dia bilang. Jadi padahal dia di luar sih, kita punya pantai lah. Oke, Dekan JB sudah sampaikan. Oke, kalau Dekan JB tidak sampai, mari kita teruskan acara kita. Saya minta supaya jemaat Tuhan kita berdiri bersama pada hari ini dengan hati yang penuh bersyukur lewat nafas kehidupan yang Tuhan liakan dalam setiap pribadi kita, memungkinkan kita untuk bersama bersatu di tempat ini, dari Sabah, Sarawak, dan juga dari lain tempat. Berbagai suku bangsa kita ada di sini hanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa hati jiwa kami hadapan, mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang sentiasa ada dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi itulah kasih karunia Tuhan untuk setiap pribadi kami. Selayaknya Engkau adalah Tuhan yang menerima pujian dan sembah syukur kami. Inilah kami Bapa, ampuni kami di atas segala dosa pelanggaran kami yang memungkinkan kami tidak layak di hadapan-Mu pada saat ini. Suci dan kuduskan hati kami, agar kami layak untuk memuji memanggil Engkau Abah pada saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat pertolongan-Mu yang telah memimpin hidup kami dalam hari-hari yang telah berlalu, sehingga kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk berkumpul bersama sekali lagi di sini Tuhan, dengan satu tujuan, hanya meninggi dan memuliakan nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Bapa, kami serahkan setiap acara yang akan berlangsung dari awal, pertengahan dan selesainya. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memimpin semuanya Bapa. Kuasa-Mu akan turun bekerja di dalam setiap hati kami, membangkitkan semangat dan gairah kami untuk terus memuji menyembah Engkau sebagai Tuhan kami. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami untuk memuji Engkau pada saat ini, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami usir jauh daripada tempat ini. Kami hanya mengisytiharkan Roh-Mu yang bekerja lewat setiap pribadi anak Tuhan yang melayani kami dalam manapun posisi ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, bahkan dengan penyampaian firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua untuk kami terus bertumbuh. Haleluya Bapa. Kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan khusus bagi seluruh pelayanan yang ada di gereja ini, baik daripada pelayanan pastor, majelis umum, pelayanan wira wanita, PKK dan BMI kami. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Bapa.
Beri kami kewibawaan, hikmat, bijaksana, bahkan roh keberanian untuk bekerja dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karunia dan talenta yang telah Engkau tempatkan bagi setiap pribadi kami dapat guna pakai untuk memperkayakan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini, bahkan dalam pribadi kami sendiri. Haleluya Bapa. Berkati segala persekutuan kami, eratkan kami ke dalam satu kasih, itu kasih Kristus. Bapa akan mempereratkan kami sehingga kami saling membangun dan mendukung antara satu dengan yang lain. Haleluya Bapa. Terima kasih. Kami juga pada saat ini mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami dalam rencana pembangunan pusat rekreasi yang sedang dalam pembinaan pada saat ini. Tiada apa yang dapat kami katakan Bapa, hanya syukur kami kehadirat-Mu yang maha tinggi. Atas pertolongan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu ada pada saat ini. Kami terus berdoa agar kerja pembinaan ini akan dapat dilakukan dengan lancar atas pertolongan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada jemaat kami yang telah memberi komitmen mereka dalam janji iman untuk membantu dana keuangan tentang pembangunan ini. Engkau tahu siapa pribadi-pribadi kami Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya Roh Tuhan yang telah bekerja di dalam hati kami sehingga memungkinkan semua itu terjadi oleh karena kasih Kristus dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat kami, berkati Tuhan. Bagi kontraktor yang melaksanakan pembinaan juga kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Baik saudara kami Jefran dan juga pekerja-pekerja yang mengendalikan pembinaan ini. Tuhan lindungi mereka, jauhkan daripada segala bahaya dan malapetaka. Roh-Mu yang akan memimpin tangan mereka supaya mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan di dalam hal yang benar. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa khusus untuk saudara kami Mr. Francisco pada saat ini sebagai sponsor yang pertama, yang utama dalam pembangunan ini. Tuhan tolong dia dalam menjalani kehidupan dia. Dimanapun pribadi ini pada saat ini kami tetap menyerahkan dia dalam tangan Tuhan. Engkau telah memakai hamba-Mu menjadi alat yang dapat membantu pembangunan ini terjadi di tempat ini Bapa. Berkati dia dalam segala usaha dia. Berkati dia dalam kesehatan dia supaya juga memiliki tubuh badan yang sehat. Berkati seluruh keluarga dia Bapa agar mereka juga dikuatkan di dalam Engkau, semakin mendekat pada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kepimpinan gereja ini, unit pembangunan yang diketuai saudara kami di Kenrona. Berikan hikmat bijaksanaan pada kami Tuhan, kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, agar segala sesuatu yang kami putuskan itu adalah kesepakatan daripada suara-suara Tuhan yang bekerja di tengah kami. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kami berdoa untuk kepimpinan kami di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung ke dalam tangan-Mu. Siapapun pemimpin kami pada hari ini, urapi mereka Tuhan dengan urapan khusus, agar lewat daripada kehidupan pribadi mereka, Tuhan akan pakai untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan ya Bapa. Bahkan dalam pentadbiran mereka, Tuhan menyertai, melancarkan segala urusan sehingga nama Yesus ditinggikan di dalam semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa pada saat ini jika ada di antara jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, oleh kena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kesembuhan terjadi kesembuhan bagi mereka. Lewat kesembuhan ini nama Yesus ditinggikan. Jika ada di antara jemaat kami yang hadir ke tempat ini dengan berbagai permasalahan, pergumulan, Engkau Tuhan yang memberikan kelepasan, penghiburan, sehingga kami pada saat ini dipersatukan untuk memuji memuliakan nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus bagi jiran-jiran kami yang ada di sekeliling kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu menyentuh hati mereka sehingga mereka memiliki rasa kasih, tidak akan terganggu dengan kepahitan atas pembangunan yang berlaku saat ini. Roh-Mu terlebih dahulu menjangkau hati mereka, membuat hati mereka penuh dengan sukacita, dan itu sebagian daripada kehidupan daripada kami semua sebagai rakyat Malaysia hidup di dalam toleransi. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu melebihi dari segala yang kami pikir. Lindungi keberadaan kami di tempat ini. Kuasa Tuhan melindungi kami, malaikat akan memagari tempat ini, dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Haleluya Tuhan. Dalam keadaan COVID-19 yang masih bersama kami pada saat ini Tuhan,
Tolong kami Bapa, lindungi setiap pribadi kami. Jauhkan kami daripada penyakit ini. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan menjadi nyata bagi setiap keluarga pribadi kami semua. Sehingga terjadilah perkumpulan kami di sini dalam keadaan selamat oleh karena kuasa Tuhan menyertai bahkan melindungi kami semua. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sekali lagi setiap anak-Mu yang melayani kami pada hari ini. Tuhan pakai seluruh kemudahan mereka agar apa yang dikaryakan menjadi berkat buat kami semua. Nama Yesus ditinggikan. Haleluya Bapa, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami minta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua jemaat katakan amin. Haleluya. Dipersilakan dulu. Terima kasih. Dipersilakan dulu dan saya serahkan kepada pembacaan ayat adik kita Ilnya dan juga Karen. Dipersilakan. Shalom. Pembacaan ayat yang pertama terdapat dalam Amos 5 ayat 21 hingga 27. Amos 5 ayat 21 hingga 27. Tajuk besar, ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu persembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut, rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Mas. Untuk pembacaan yang kedua terdapat dalam Yakobus 2 ayat 20 hingga 26. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sekian pembacaan. Haleluya. Oke, seperti mana permintaan dari semalam bahwa hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak SIB Waktu akan menyampaikan sebuah kesaksian nyanyian. Oleh itu dipersilakan semua ibu-ibu dan bapak-bapak atau wira-wira, mari kita hadir ke hadapan dengan satu tajuk lagu, yaitu Semua Baik.
Oke, perempuan boleh berada di hadapan. Oke, cantik. Ya. Semua ibu-ibu, wira-wira, adik daripada KML mau melihat siapa ibu angkat, siapa bapak angkat mereka di SIB kelas 1. Inilah muka-muka ibu-ibu dan bapak angkat kalian di sini. Oke. Ada permintaan untuk kasih turun mas ya. Oke, bagi tepukan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, Tuhan memberkati. Amin. Jika ada sesiapa yang ada kesaksian, baik itu kesaksian pribadi atau penyanyian, dipersilakan kalau ada.
Oke, kalau tidak kita serahkan kepada tim Praise and Worship yang akan dipimpin oleh Deaconess Madina. Dipersilakan. Oke, terima kasih Deacon Gilbert. Shalom. Selamat pagi semua. Iya, gembira bersama anak-anak matrikulasi sisi 2022, 2023 ataupun 2024. Kami sangat bersuka cita bersama kamu. Pastinya bukan karena kebetulan anak-anak semua, tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan atur untuk semua anak-anak datang ke Pulau Labuan. Amin. Haleluya. Dan sekali lagi mewakili jemaat di Pohon Batu, seperti mana yang pengurusi sidang kata tadi, inilah yang tadilah ibu-ibu kamu, bapak-bapak kamu, sementara kamu ada di Labuan ini, khususnya di Pohon Batu. Inilah keluarga SIB Pohon Batu, dan kamu adalah keluarga baru yang masuk dalam keluarga SIB Pohon Batu. Haleluya, haleluya. Dan kami bersuka cita sebagai ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini, melihat anak-anak semua datang ke gereja. Karena itulah kerinduan seorang ibu dan bapak yang telah mendoakan kamu untuk datang ke Pulau Labuan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya, karena Dia adalah Allah yang baik dan sangat baik, yang memberikan kita pengharapan demi pengharapan yang besar. Oh haleluya, haleluya. Walau kita tidak melihat apa yang ada di hadapan kita, tetapi Dialah, Yesuslah yang menyediakan segalanya. Haleluya, haleluya. Bahkan firman-Nya juga mengatakan, pujilah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, dan yang hidup bertekuk lutut di hadapan-Nya, karena Dialah Tuhan, karena Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya ajak kita semua berdiri. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Bapa, ini kami Bapa datang kepadamu, bersatu hati kami memuji-muji dan menyembah-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Kebersamaan kami di tempat ini adalah semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kita angkat lagu karena Dialah Allah pengharapan kita. Sebagai doa ucapan syukur kita kepada Dia yang menyedia dan menciptakan segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus perlindungan.
selalu bersalaman. Kalau dulu kita salam-salam, oke boleh katakan shalom dengan kawan kita. Mungkin ada yang pertama kali berjumpa, ya ada yang mungkin ada yang pertama, walaupun mungkin pelajaran anak-anak semua di metrik, tetapi mungkin dia baru nampak hari ini. Adakah? Ada, oke. Ya shalom, salam damai sejahtera untuk semua. Oke, kita bertemu lagi. Kita bertemu semuanya karena untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya, kita memuji-muji Dia karena Dialah Raja, karena Dialah Allah yang layak menerima segala pujian kita. Haleluya. Kita tuliskan, tiada terukur besar kasih Allah.
selamanya. Karena kasih-Nya kita ada pada hari ini. Kita hidup pada hari ini. Kita dilepaskan daripada segala belenggu maut dan belenggu dosa. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini, siapapun kita memiliki satu kerinduan untuk datang dan dekat dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk duduk berdiam di hadapan-Nya, memiliki kerinduan untuk memuji-muji dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja kita, memiliki kerinduan untuk mendengar firman-Nya. Oh, haleluya. Itulah kerinduan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya, seperti seekor rusa dalam Mazmur mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai, begitu jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Seperti
kerinduan kami Tuhan, kerinduan jiwa kami yang Bapa ingin dekat padamu, ingin dekat denganmu Tuhan, memuji-muji dan menyembahmu ya Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, mari kita sama-sama katakan dalam doa kita bersama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Bapa kami di surga, kami tahu Tuhan bahwa pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, di mana pengorbanan Tuhan buat kami semua, sehingga kami punya kesempatan bahkan diberikan napas yang senantiasa baru. Kami bersyukur Tuhan berkumpul di tempat ini. Kami mengagungkan Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menyebut bahwa hanya di dalam Yesus kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah kami siap untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan, karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Terpujilah Bapa, biarlah kami ya Tuhan siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Persilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena dapat bersama, dan saya ajak untuk pembantu saya sebelum kita mendengar lanjut firman Tuhan. Pada hari ini kita mengadakan sakramen perjamuan kudus. Mohon kepada Anda atau jemaat Tuhan untuk bersedia bagi mereka yang sudah dibaptis dan akan menerima perjamuan kudus ini. Oke. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan. Dalam Matius atau Injil Matius bab 26 ayat 26 hingga 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terakhir, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku mau minum, yaitu yang baru bersama-sama dengan kami dalam kerajaan Bapakku. Pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus atau perjamuan suci atau perjamuan Tuhan ini bermaksud untuk peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk mengambil orang-orang yang percaya. Dan ini menceritakan tentang kematian Yesus dan menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Menurut perintah Allah dalam hidup kita adalah kematian Yesus adalah suatu korban untuk dosa-dosa kita. Sebenarnya saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita layak selayaknya dihukum karena perbuatan bahkan dosa-dosa kita. Tetapi hanya karena anugerah Allah di dalam kematian bahkan di dalam kebangkitan Yesus, itulah bukti daripada kasih Allah. Yang kedua adalah menurut firman Tuhan, perjamuan kudus itu menguatkan kita, bahkan memberikan kita untuk lebih kuat di dalam persekutuan, baik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Terbukti pada pagi hari ini kita masih kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah menurut perintah Allah untuk kita mengadakan sakramen perjamuan kudus ini adalah untuk mempersiapkan bahkan menyerahkan setiap hati kita agar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan firman. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk siap menerima perjamuan ini dan akan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Haleluya.
di antara kita yang belum dapat? Dipersilakan mereka masuk. Oke, kalau yang di dalam ini ada yang belum dapat? Belum yang tertangkap? Oke. Boleh maju sedikit dari di belakang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat sama-sama roti yang ada di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, mari kita sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama di dalam persekutuan orang-orang percaya mengingati pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak punya upaya atau kemampuan kami Tuhan untuk datang kepadamu selain kasih daripada Allah Bapa di surga, sehingga menurunkan anakmu Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, mengambil setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita, salam daripada surgawi memberkati kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan, dan juga pelayan-pelayan kita pada pagi hari ini. Oke. Oke. Mari fokus dengan saya.
Oke, saya ucapkan sekali lagi shalom dan selamat pagi. Terus juga buat adik-adik, anak-anak kita yang daripada Kemel. Di hati kami sangat rindu, sudah 2 tahun lebih tidak melihat muka-muka Anda seperti ini. Walaupun muka yang lalu lain, tapi kerinduan kita bersama, khususnya juga seluruh jemaat Tuhan. Apabila Anda datang di sini, kami merasa juga diberkati atas kehadiran kamu. Haleluya. Dan apa yang dikatakan oleh ketua gereja kita tadi adalah, inilah bapak-bapak kamu, inilah anak-anak, ibu-ibu yang ada di sini, Pohon Batu. Oke, jadi mungkin cerita lanjut, jangan segan silu untuk kalau ada sesuatu yang kita minta pertolongan, ya. Kalau boleh saya perkenalkan juga ini daripada barisan pemimpin, mungkin berdiri saya di tempat Anda. Oke, dipersilakan untuk ketua majelis gereja. Oke, timbalan. Ketua usaha, penolong usaha ada di belakang sana. Ini kepada Kemel lah. Oke, terima kasih. Bendahari kita punya. Oke, terima kasih. Majelis gereja kita punya penolong bendahari masih mungkin di luar. Kan? Jadi barisan EJK Mensumum, silakan. Jadi supaya kita perkenalkan, oke, berdiri. Untuk ketua wanita mungkin Audrey ada di luar kan? Oke. Ketua pemuda-pemudi ada? Mungkin pemuda-pemudi. Yang bersama saya. Oke. Ketua Wira yang sedang berjalan yang boleh lapai tangan. Ya. Untuk anak-anak Kemel, ketua pengurus PGK ada di belakang sana, nanti dia punya. Oke. Jadi, itu sedikit perkenalan untuk supaya kita tidak tertanya mana kan? Jadi harapan kami supaya bila Anda berada di tempat ini, kiranya ada juga diberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat tema yang terpapar di depan Anda, yaitu yang berbicara tentang kepedulian Allah. Jika kita telah melaksanakan perjamuan kudus sebentar tadi, itu menjurus kepada kepedulian Allah kepada kita. Karena tanpa pengorbanan Allah di dalam kehidupan kita, maka tidaklah ada kepedulian Allah. Tetapi oleh karena kekuasaan dan kedaulatan Allah, inilah sifat yang ada pada Allah itu sendiri, yaitu Dia sangat peduli. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan. Biasanya orang petik ayat ini adalah lebih kepada pencobaan, ya kan? Dalam 1 Petrus bab 5 ayat 6 hingga 7. Saya ulang, dalam surat 1 Petrus bab 5 ayat 6 hingga 7. Ini saya mau dengar suara Kemel. Itu sudah saya dengar suara Kemel. Mau baca, boleh kah? Kemel saja, Patrick dari Patrick. Oke, sudah sedia? Oke. 3, 2, 1. Atas bahagian Anda untuk membaca firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kita melihat kepedulian Allah itu menunjukkan, atau kepedulian itu menunjukkan perihal atau sikap ambil peduli. Berarti ada kepedulian dan juga ada hal tidak peduli. Ada dua hal terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi satu hal saja terjadi kepada Allah. Soros. Ya? Dia orang terkenal, tetapi dia tidak percaya Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kata syukur itu tadi juga dinyatakan, tidak ada kata lain kita sebagai anak-anak Tuhan. Syukur kita datang kepada Tuhan. Pertanyaan dia, apakah kita peduli kepada diri kita sendiri? Karena inilah pertanyaan murid-murid Yesus. Bagaimana saya mengasihi? Hukum apa yang harus saya lakukan Tuhan?
Yesus menjawab, hanya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Justru daripada itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sahaja kita tidak mengasihi diri kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jika saja kita tidak mengasihi diri kita sendiri ini, bagaimana kita menghormati Tuhan, di mana Allah berkata, Tuhan menciptakan manusia seperti gambar dan rupa. Berarti ini menjadi satu gambaran. Bila Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri, secara langsung Anda tidak mengasihi Allah. Alkitab menekankan tentang kepedulian Allah kepada kita. Alkitab tidak menceritakan sesuatu yang lucu, sesuatu yang jenaka, atau sesuatu yang janji tidak ditepati. Tetapi rumusan dalam Alkitab menekankan bahwa, bahkan menceritakan kepedulian Allah. Keindahan kepedulian Allah itu digambarkan oleh pemazmur, oleh Raja Daud sendiri. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur seorang raja, dia tidak berkata kata adalah gembalaku. Dia tidak berkata juga segala yang kumiliki adalah gembalaku. Bahkan kita mendengar bahwa dia terkenal juga banyak istri dan budi, kan? Dan banyak pahlawan. Tetapi dia tidak berkata sedemikian. Dia berkata bahwa walaupun dia adalah orang yang berdosa, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Apakah kita pada pagi hari ini mengatakan Yesus itu Tuhan adalah gembala kita? Mungkin di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus bukan gembala, karena tidak ada kasih kita kepada Allah itu sendiri. Karena tidak ada kasih kita kepada tubuh itu adalah bait Allah, kata Paulus. Banyak orang merusakkan tubuhnya sendiri karena dia tidak hormat dia sebagai ciptaan Allah. Kalau kita syukuri itu, saudara jemaat Tuhan, mari kita menghilangkan, menolak, bahkan menepis segala hal-hal yang merusakkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Hanya Tuhanlah gembalaku. Saya gembala. Jangan kata, oh inilah gembala kami. Jangan. Nanti ada sesat. Sebab itulah, itu bukan pengajaran daripada firman Tuhan. Tetapi satu-satunya Allah, Sang Gembala kita, Sang Pencipta kita, yang memberikan saudara dan saya nafas dan hidup. Amin. Apakah gembala kita uang? Banyak mungkin menyangka kepada kita, oh mesti perlu duit juga, iya. Sedangkan pergi tadas membayar, satu saja tidak dibayar, tentu. Kalau ada yang minta bayar itu tentu, woi, habis kita ini. Mungkin bila semua buang saja, semua keluar. Artinya tidak laku, dari kopium kan? Oke. Tuhan Yesus membuktikan kepedulian Allah. Karena disinilah intipati Alkitab, intipati firman Tuhan, bahwa Allah Bapa telah menurunkan anaknya Yesus Kristus, anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kepedulian Allah itu nyata dalam hidup kita? Atau kita katakan, bagaimana kepedulian Allah itu nyata dalam hidup saya? Mungkin kita berkata lah dalam hati pagi ini, mana ada Tuhan peduli istri saya saja yang peduli saya, ataupun suami sebaliknya, kan? Tetapi kita belajar pagi ini, Allah memperduli kita ketika kita mengalami sesuatu keadaan. Contoh, sepanjang pelayanan Yesus, bahwa tidak sedikit orang yang mengalami kesusahan, kan? Bukan saja susah, sampai mati pun dalam pelayanan Yesus, Yesus bangkitkan.
Oleh itu tidak ada hukum yang menghalang kuasa Allah, tidak ada yang menghalang kepedulian Allah. Sampai mati pun Yesus bangkitkan. Siapa dia? Dialah itu kan. Tapi sudahlah, Lazarus yang dipanggil ke Tuhan. Masa kepedulian Allah dalam keperluan jasmani. Mungkin hari ini, oh Tuhan, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Tetapi mari kita dahulukan Tuhan, sebab segala sesuatu Dia akan memberkati kita. Berarti dalam Matius 6 ayat 31-32 ini menunjukkan suatu peringatan supaya setiap orang percaya janganlah kamu khawatir. Pasti itu realiti terjadi dalam hidup kita. Banyak orang khawatir hari ini. Sebagai pelajar, khawatir untuk gagal. Betul kan? Nah, itu salah satu contoh. Yang lain-lain itu boleh kita pikirkan. Betul. Apakah kegagalan itu berlanjutan? Mari kita mengingat janji-janji Allah yang digenapi. Karena di mana Alkitab menyatakan Allah memberi kecukupan. Kalau Yesus berkata, jangan kamu berkata, apakah yang kami mau makan pakai? Saudara, nisbah orang yang tidak pakai pakaian mungkin terlalu sedikit lah. Sedangkan orang gila pun pakai pakaian loh. Kan? Dan itu kita aminkan. Sebab bukan disengaja kan, hanya perbedaan dia mungkin ada gangguan sedikit-sedikit lah sehingga dia menjadi gila. Maaf. Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata, lihatlah burung di udara, tidak pakai cakul, bahkan tidak pandai kira duit pun mana pandai. Kan? Cuma ada satu burung yang pandai bercakap saja. Tapi pandai bercakap, apa yang kita cakap, tidak dia cakap, bukan balas apa yang kita cakap. Kan? Nah inilah hal-hal dunia terjadi. Hal-hal yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak lagi percaya bahwa Allah mencukupi segala keperluan kita. Kalau kita melihat Yesus, pada waktu orang ramai berbondong-bondong datang mendengar Yesus berbicara, mendengar Yesus berkhotbah, menyampaikan message Allah keselamatan kepada mereka. Oh, tiba mereka lapar. Oh, Yesus pun berkata, ada di antara kamu yang memiliki makanan? Murid-murid 12 murid itu pun khawatir. Dia kata, kan? Mereka kata, bolehkah kita kasih makan ini ribuan orang? Dalam konteks ini saudara, murid-murid Yesus sudah lupa siapa Yesus. Itulah namanya dalam khotbah saya minggu lalu bahwa banyak orang percaya hanya di bibir. Puji Tuhan, haleluya, diberkatilah keluarga, segala kemuliaan bagi Allah. Itu semua orang boleh cakap, kan? Tetapi dalam konteks Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, murid-murid sendiri sudah lupa siapa Yesus. Atau ada di antara kita sudah lupa Yesus, sehingga Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Biasanya terjadi begitu kan? Persoalan terbesar adalah bukan pada kuantiti makanan yang ada, bukan kepada menu yang ada, tetapi persoalan dia, kita sudah percaya Yesus, tetapi Yesus berkata, siapa yang ada makanan, bawa di antara kamu. Lalu murid-murid itu cek, perhati, yang bawa itu anak kecil, budak-budak. Yesus selalu memberi contoh, harus pelajari anak-anak. Tetapi kadang-kadang kita ini kan, itu anak-anak jajal lah, nakal lah, apalah, tidak dengar lah. Tapi tidak alkitabiah, kan? Ini yang alkitabiah. Yesus menggunakan, bahkan memakai anak kecil menjadi
murid-murid Yesus. Kan? Atau dalam bahasa kami sama, malulah mereka. Tidak malu kan? Nah, inilah kepedulian Allah tentang keperluan jasmani kita. Yang kedua, Allah peduli pada saat kita dalam badai pencobaan. Apa saja pencobaan terjadi? Saudara, yang pertama juga terjadi kepada murid-murid Yesus. Ini juga menjadi satu cerita firman Tuhan yang akurat menunjukkan bahwa pada waktu itu mereka sedaya upaya untuk mendayung. Sedangkan kalau ikut betul, itu kan tasik, bukan laut. Laut. Kalau laut itu ya laut bebas seperti kita di sini, kita punya pantai kan? Tetapi dalam konteks itu tasik ini ya. Tetapi inilah kehendak Tuhan supaya murid-murid disedarkan daripada segala pencobaan. Rupa-rupanya pada waktu itu mereka hanya sekuat tenaga mereka. Kami kuat ini, kami ramai ini, kami ada duit ini, kami sehat ini, dan sebagainya, kan? Tapi apa yang terjadi? Mereka juga cari Yesus. Ada dua hal yang kita belajar pagi ini. Waktu Yesus mencukupkan orang banyak, mereka cari Yesus. Dalam hal ini pun saudaraku, pencobaan murid-murid, kita harus mencari Yesus seperti orang ini. Tetapi persoalannya kebanyakan orang gagal. Pada waktu dia dicobai, pada waktu ada pencobaan, dia tidak cari Yesus. Ada satu toke di Labuan. Ini saya mau ceritakan kita juga. Ada kedua kali sudah begitu. Bos, sudah puasa kan dia bilang. Kok nampak saya puasa? Saya kata, lepas itu dia cakap-cakap dengan saya. Bos, kalau saya pun ada agama, ada Bible juga dia bilang. Tapi bila saya ada stres, ada macam-macam pencobaan, oh saya cari sudah kawan bawa, oh pinginlah dia dipijak bulat dia bilang. Hari ini siap-siap, besok tambah lagi stres. Stres tidak pada hilang. Ini kesalahan dan kekeliruan orang percaya. Kenapa harus datang kepada meja bulat ataupun rekan-rekan? Datanglah kepada Yesus. Saya kata kepada dia, ada sudah berdoa? Kau di mana? Dia bilang. Kalau ada orang yang berkata dengan saya, Tuhan, kau kerja apa? Saya tidak kata kerja pastor. Banyak orang tidak kata. Tapi saya kata saya kerja di gereja. Oh pastor ke background juga. Tapi belum pakai background lah. Ini angan-angan nih. Kan? Kalau saya sebut saya gembala, apa itu? Nah begitu kan? Tapi biasanya kalau ada orang yang lain yang bertanya, apa pekerjaan Tuhan? Kerja saya yaitu di gereja. Oh di gereja Tuhan. Ya. Saudara, jika ada pencobaan terjadi dalam hidup kita, ini satu peringatan. Sedangkan murid-murid Yesus yang melihat secara mata kasar Yesus pada ketika itu pun mereka sudah lupa. Kan? Apalagi kita. Saya percaya apalagi kita. Oh Yesus itu jauh itu, dia di surga, kita di bumi. Tapi jangan kita lupa, Yesus ada di hati kita. Yang kedua di sini menceritakan Allah memperoleh kita pada waktu dalam pencobaan, karena pencobaan itu membuat iman kita goncang. Ada dua hal yang harus kita pelajari jika kita mengalami pencobaan. Yang pertama, sama ada iman kita kuat atau sama ada iman kita parai. Orang Sarawak parai. Ada dua hal saja. Tetapi dalam bagian ini firman Tuhan yang kita baca di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran. Oleh itu pertanyaan di sini saudara, mungkin pada waktu kita di badai atau dalam goncangan iman, hidup kita tidak serahkan kepada Tuhan. Oh cari itu ini lagi. Oh di luar sana saudaraku, pada waktu sakit oh cari itu ini lagi. Satu istilah, pandai badia itu dia bilang. Tidak lupa Yesus.
Jemaat Tuhan, hati-hati. Yang ketiga di sini, percaya bahwa Allah senantiasa memperdulikan kita. Berarti pada waktu kita senang, pada waktu kita susah, Allah lihat kita. Satu lihat, Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat setiakah atau tidak. Tapi selalu kita nyanyi, setia setialah, setia sampai mati. Tapi baru ada percobaan, harga ayam tinggi, alamak matai lagi. Maaf kan, karena inilah cerita viral di negara kita pada bulan yang lalu, bulan sekarang. Telur pun susah, telur ayam, kan? Kunun-kunun mau mengilak di kedai satu karena mahal, pergi di kedai satu, ini lagi tambah mahal. Daripada tidak ada, belilah saja si mahal. Nah, saudara, ini yang kita harus ingat. Allah memperduli kita dalam setiap keadaan. Ingat, yang penting dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Allah yang memelihara. Dulu waktu Covid, wah bantuan sana sini, pastor, begitu kan, senang-senang saja kan. Oh syukur, terima kasih. Tapi Allah memelihara kita, saudara. Kalau sekali dua kita tolong, bolehlah. Betul nggak kamu di sana? Kan? Tapi kalau hari-hari minta bantuan, kalau Pak, ini bukan minta bantuan ini memang orang pemalas kerja. Ini memang orang pengemis. Nah, ini yang kita harus lihat. Dalam Mazmur 40 ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Sekali lagi kita diperingatkan dan belajar akan ayat ini, supaya dalam segala kesengsaraan kita, selagi kita masih bernapas, bernyawa, Tuhan memperhati kita. Apalagi waktu kita sehat. Ini metrik ini sekarang hinsom. Nah, kan? Apa? Kalau di Sarawak bilang, lelaki, perempuan pun kacak juga, kan? Ya kan? Tapi saya tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu hati kau, insop atau kacak. Semua kita lah ya, kan? Biar rambut sama hitam, tapi ada juga sama putih-putih. Siapun sekarang mau malu-malu sudah ini, mulai sudah banyak putih-putih. Artinya ada pangkat sudah ini. Saya bilang sama istri saya, lagi diputih di depan, saya bilang, boleh cabut ke? Tapi itu kan 1-2 batang sekarang. Tapi kalau sudah banyak mana boleh? Tidak apalah. Kan? Itu menunjukkan kita sudah gak alam maya. Bukan alam maya, alam dewasa, Pak. Kan? Ini Patrick mungkin nampak saya ganas, Pak. Di hari kamu nampak saya ada janggutan. Tapi besok-besok tambahin sop. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana Allah, kepedulian Allah nyata dalam kehidupan kita atau kehidupan saya. Yang ketiga adalah Allah memperduli pada saat kita memerlukan hal yang bersifat kekal. Yang pertama, Allah tidak akan berpisah dengan kita. Kan? Walaupun berpisah dengan suami istri 1-2 malam, ayah, halo sayang, halo. Ada yang begitu. Kan? Ayah, kami tidak pernah berpisah dari dulu sampai sekarang. 1-2 hari saja macam 3 bulan. Kan? Tetapi Allah di sini menceritakan bahwa Allah tidak pernah berpisah.
Tetapi ini satu pengharapan kepada kita, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena walaupun kita menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjang, bahaya atau pedang atau pembunuhan, Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Itulah Yesus berkata. Allah berkata. Roh Kudus berkata. Anak itu disebut Emmanuel. Semalam saya lanjut lagi, siap khotbah, tulis mau tidur tidak dapat tidur, saya dengar khotbah lagi, memang itu khotbah orang Indonesia lah, baru saya klik tengok, dia kata kalau handphone terlupa di gereja, ini mah apa? Kalau benar terjadi jadi kejadian, tapi ini saya ambil daripada khotbah itu kasih. Dia kata kalau itu handphone terlupa, di mana Anda pun berada, pasti Anda datang. Kan? Kalau terlupa dompet tidak apa-apa, beli lagi. Tapi dia kata, apa sebab dia datang? Karena dia berharga dengan handphone, HP-nya, kan? Karena senantiasa saat dia harus mendengar lihat WhatsApp atau mendengar panggilan, menyambut panggilan. Itu satu hal, karena salah satu juga handphone itu mahal. Tapi kasihan, pastor punya handphone ini orang tua sudah. Tetapi satu hal dia kata, kalau benda itu tidak bernilai, maafkan saya hanya mengambil dia punya ilustrasi. Bila Anda terlupa kulit gula-gula bertahun-tahun, kalau tidak ingat, sama tidak berharga. Oke, saya mau berkata dengan kita, jawab di hati Anda sendiri. Adakah Anda selalu begitu? Gimana Anda yang selalu buat? Bila Anda terlupa handphone atau terlupa atau tidak buat itu kulit gula-gula. Ada kulit gula-gula, kulit tolong bubut. Kan? Betul kan? Kenapa? Ada dua hal berbeda. Yang satu berharga, yang satu tidak berharga. Peduli apalah. Mungkin orang nampak ada itu apa itu yang kontrak PL lah, yang pungut. Itu ada sapu, kan? Tetapi dalam dua hal ini saudaraku harus kita perhatikan. Itu menjurus kepada kesetiaan. Itu menjurus kepada disiplin kita. Kalau engkau buang, contohlah, tidak tersengaja atau sengaja. Kalau engkau buang satu kulit gula-gula, itu baru satu. Kalau balik-balik berapa? Bertimbun. Ini menjijikkan. Ini sesuatu hal yang tidak boleh, tidak layak kita lakukan. Mulai pagi, saya tidak nampak ada makan gula-gula lah. Tapi kalau di kampung sana, sedikit-sedikit dia bilang menghilangkan ngantuk, dia bilang makan gula-gula. Baru kalau gula-gula dulu yang besar tuh yang gula-gula kelapa. Kalau itu gula-gula kelapa kan, itu zaman kami. Kalau mungkin yang baru ini itu tidak pernah makan mungkin gitu. Kan? Kalau itu kulit gula-gula kelapa, kalau kau buka bunyi itu. Sudahlah, tenang. Sudahlah, malam kudus macam kita baru. Kan? Macam menjijikkan. Jadi saudara, dalam kedua hal ini kita perhatikan, sama ada hal yang berharga, tidak berharga. Seperti kita juga, pada waktu kita tidak percaya Tuhan, kita anggap Tuhan saya tidak berharga. Tetapi mulai pagi ini bila Anda mendengar firman Tuhan, rupanya Anda berharga, Anda tidak mau berpisah dengan saudara. Hanya kita saja yang merasa, Tuhan, kau sayang saya. Yang kedua, Allah memperhatikan
memperhatikan hal dunia dan kekal. Di dalam Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Saya dengar lagi khotbah di pastor. Dibilang kebanyakan dalam gereja Tuhan yang paling laku sebenarnya dan tapi. Ada dua hal kita belajar pagi ini, saudara. Dalam gereja Tuhan ada terjadi sebenarnya. Yang kedua, tapi atau tetapi. Dia kata begini. Sebenarnya hari ini saya pergi sembahyang, dia bilang, tapi kamu jawab. Itu terjadi. Itu satu contoh. Dan saya ulangi. Sebenarnya hari ini saya sembahyang, Pak, tapi ada orang saudara, ini ayat, ini istilah sangat-sangat laku, bukan di luar sana, kepada orang Kristen. Tetapi kita lihat Allah memperhati kita. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Dengan maksud di sini para penulis Ibrani mengatakan itu salah satu contoh. Bukan saja kamu menjadi hamba uang, tapi cukuplah karena kasih karunia Tuhan yang ada pada kita. Buat apa banyak duit kalau tidak percaya Yesus? Nanti waktu mati dikubur hanya dengan karena habis ditimbun kan? Halo. Tapi bagus juga kerja kan, ada duit. Daripada minta. Dulu ini lebih 10 tahun yang lalu turun di Bandar. Lalu ini seorang pemimpin daripada gereja di Nasi lain. Lalu kami bercerita. Datang seorang ibu. Oh, dia ada anaknya itu macam anak tangga. Itu kalau di kampung. Dia masih muda, tapi anaknya ini Lalu dia kata, Pak, bolehkah? Saya pastor, dia pemimpin gereja besar. Dia kata, Ibu, kau masih sehat? Kau kerjalah, dia bilang. Kau jalan. Oh lolo. Baru kami bercakap, saya mau kasih, dia tidak banyak duit, saya mau bagi, tapi dia sudah lari, saya takut. Itu seorang kawan tadi, dia kata, Ibu, kau masih sehat ini. Bayangkan. Saudara, uang bukan tidak penting, tetapi keutamaan kita adalah Kristus. Karena Allah berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita selagi Anda masih bernafas, bernyawa. Allah ada di dalam kehidupan kita. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kepedulian manusia itu tidak sama dengan kepedulian merangkumi seluruh kehidupan kita, baik itu secara jasmani, secara roh kita. Kita mau dicukupi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Pada pagi ini jemaat Tuhan, kita percaya bahwa kepedulian Allah dinyatakan dalam kehidupan kita itu karena kedaulatan Allah. Dan saya mendengar tadi, itu saja yang kita nyatakan, Tuhan. Tapi saya bagi satu contoh. Waktu seorang bapak diundang Al-Takbol, itu pastor berdoa. Lalu lepas berdoa, jemaat yang saya doakan tadi, adakah yang merasa dijamah oleh Tuhan? Datang si bapak, dia kata pakai mikrofon lagi itu. Ada, dia bilang. Macam mana? Ini ada dua bapak datang. Satu datang, oh waktu berdoa tiba-tiba ada kilat. Saya nampak dia bilang, waktu itu kan ada orang pakai aparat. Sekarang ini pakai handphone saja, kau jauh kan dekat, mana ada silau. Tapi waktu itu kan itu Kodak tuh,
Untuk dia itu pas tuh. Yang satu dia kata begini, waktu saya didoakan tadi saya merasa seperti Roh Kudus ada. Macam itu makan itu sagu, dia bilang. Siapa yang pernah makan sagu? Oh, semua orang Sabah Sarawak. Mantap makan sagu. Jangan kamu menyangkal di sana. Kamu tahu itu sagu? Kepada sagu ubi atau apa? Rubia. Kalau panas-panas silap kau makan telan. Macam itu lah Bapak bilang. Oh, bila saya didoakan tadi dia kata Roh Kudus seperti ini, dia kata. Oi, panas. Haleluya. Saya percaya di antara pengertian pasti ada keliru. Lebih daripada itu saudaraku, kepedulian Tuhan pun kita keliru. Mungkin kita berkata selama ini kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli. Sehingga saya hampir-hampir merempat, bukan merempit. Tapi saudara, kalau kita menjadi orang percaya yang tidak keliru, mari kita abaikan kepedulian. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdiri bersama. Ini menjadi satu doa kita